Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya hadirin usikum manakum taqwallah faqad fazal muttaqin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin dan mudah Allah insyaallah senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan iradahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan beragam kenikmatan oleh Allah, baik nikmat yang belum kita rasakan maupun nikmat yang sudah kita rasakan. Adapun nikmat yang sedang kita rasakan tentunya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam kita. Hingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita mampu memanfaatkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir dalam kesempatan ibadah Jumat sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan di kesempatan siang hari ini sekaligus menjadi pelipur dosa ke Jumat yang akan datang. Masyaallah muslimin dan Allah, hadirin buat iman Tuhan Allah yang berbahagia. Tak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan Muharram 1440. Ibaratkan sebuah roda, maka inilah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu berupa usia yang oleh Allah diberikan kepada semua hamba Allah untuk tentunya memanfaatkan amanah itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Hingga Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ada dua kenikmatan yang oleh umat Rasulullah terkadang dilupakan, bahkan terlena. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Terkadang nikmat sehat itu mengeduduki dalam hidup kita. Lagi-laginya pasang kita bersyukur nikmat sehat kita ketika kita berada di tempat-tempat tertentu. Kita bercontoh ketika kita membusuk saudara kita di masjid, maka kita akan dihadapkan beragam penyakit yang luar biasa. Disitulah kita nikmat sehat kita sangat bersyukur. Tapi ketika kita sudah meninggalkan, terkadang tidak ada seseorang yang rela mengeluarkan ratusan juta dengan biaya yang tidak murah hanya untuk mengeluarkan angin dari tubuh. Orang itu tidak bisa. Ternyata nikmat luar biasa. Hingga Ar-Rahman mengingatkan kita 33 kali nikmat mana lagi yang kau ucapkan. Maka berangkat dari sini tentunya alhamdulillah ya hari ini kita bisa memanfaatkan amanah dengan hadirnya sesuai dengan al-Qur'an yang sendiri. Sama-sama hadir dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan fas'au ila dzikrillah. Nama surah muslimin yang Allah, ketika kita diberikan amanah,
Maka inilah yang harus kita tunaikan amanah itu dengan baik-baik. Jangan sampai terkena sinyal Allah dengan kalimat khusyuk rugi di mata Allah. Ayat ini sering kita baca. Dan tentunya bagaimana kita agar terhindar dari apa yang dijelaskan oleh Allah kesyirikan, agar kita tidak termasuk musyrik di mata Allah, maka ada beberapa maksiat yang harus kita lakukan. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah beramal soleh dengan dilandaskan dengan keimanan. Kenapa saya katakan dengan dilandaskan dengan keimanan? Karena ada yang berbuat baik tapi tidak berdasarkan keimanan. Sehingga ayat sering kita temui amanu wa amilu sholihat. Ini senantiasa tidak bisa dipisahkan, beriman dan beramal soleh. Artinya ketika kita beramal soleh itu harus dilandaskan dengan keimanan. Artinya ada ketika orang beramal soleh tidak dilandaskan dengan iman. Contoh sederhana, kita punya tetangga yang miskin, berjuang sekali kepada kita. Nah, itulah satu contoh yang tidak dilandaskan dengan iman, tidak membuahkan hasil dari apa yang tidak dilakukan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu senantiasa berdakwah beramal soleh, tapi tentunya dilandaskan dengan iman. Hal ini sesuai dengan An-Nahl ayat 97. Siapa saja yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, itu Allah akan menyiapkan, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ya hadirin, usikum manakum taqwallah faqad fazal muttaqin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin dan mudah Allah insyaallah senantiasa mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wujud dan iradahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan beragam kenikmatan oleh Allah, baik nikmat yang belum kita rasakan maupun nikmat yang sudah kita rasakan. Adapun nikmat yang sedang kita rasakan tentunya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam kita. Ia dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita mampu memanfaatkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hadir dalam kesempatan ibadah Jumat sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan di kesempatan siang hari ini sekaligus menjadi pelipur dosa ke Jumat yang akan datang. Masyaallah muslimin dan Allah, hadirin wa hadirat Tuhan Allah yang berbahagia. Tak terasa kita sudah hampir di penghujung
bulan Muharram 1440 ibaratkan sebuah roda, maka inilah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu berupa usia yang oleh Allah diberikan kepada semua hamba Allah untuk tentunya memanfaatkan amanah itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ada dua kesempatan yang oleh umat Rasulullah terkadang dilupakan, bahkan terlena. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Terkadang nikmat sehat itu menggebu-gebu dalam hidup kita. Lagi-laginya pasang kita bersyukur nikmat kita ketika kita berada di tempat-tempat tertentu. Kita bercontoh ketika kita membutuhkan saudara kita di masjid, maka kita akan dihadapkan beragam penyakit yang luar biasa. Disitulah kita nikmat sehat kita sangat bersyukur. Tapi ketika kita sudah meninggalkan, terkadang tidak ada seseorang yang rela mengeluarkan ratusan juta dengan biaya yang tidak murah hanya untuk mengeluarkan angin dari tubuh. Orang itu tidak bisa. Ternyata nikmat luar biasa. Tidak, Ar-Rahman mengingatkan kita 33 kali nikmat mana lagi yang kau lupakan. Maka berangkat dari sini tentunya alhamdulillah ya, hari ini kita bisa memanfaatkan amanah dengan hadirnya sesuai dengan al-Quran yang sendiri. Sama-sama hadir dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan fas'au ila dzikrillah. Namun sudah disebutkan oleh Allah, ketika kita diberikan amanah, maka inilah yang harus kita tunaikan amanah itu dengan baik-baik. Jangan sampai terkena sinyal Allah dengan kalimat khusyuk, rugi di mata Allah. Ayat ini sering kita baca. Dan tentunya bagaimana kita agar terhindar dari apa yang dijelaskan oleh Allah, kesyirikan, agar kita tidak termasuk musyrik di mata Allah, maka ada beberapa maksiat yang harus kita lakukan. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah beramal soleh dengan dilandaskan dengan keimanan. Kenapa saya katakan dengan dilandaskan dengan keimanan? Karena ada yang berbuat baik tapi tidak berdasarkan keimanan. Sehingga ayat sering kita temui amanu wa amilu sholihat. Ini senantiasa tidak bisa dipisahkan, beriman dan beramal soleh. Artinya ketika kita beramal soleh itu harus dilandaskan dengan keimanan. Artinya ada ketika orang beramal soleh tidak dilandaskan dengan keimanan. Contoh sederhana, kita punya tetangga yang miskin, berbuat baik kepada kita. Nah, itulah satu contoh yang tidak dilandaskan dengan keimanan, tidak membuahkan hasil dari apa yang tidak dilakukan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu senantiasa berkawan beramal soleh, tapi tentunya dilandaskan dengan iman. Hal ini sesuai dengan An-Nahl ayat 37. Siapa saja yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, itu Allah akan menyiapkan, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan.
Bimbingan yang ikhlas jaminan Allah tidak ada. Jika kita berbuat baik yang dilandaskan dengan keimanan, insya Allah dan jalannya berikhlas. Kemudian di ayat lain, Al-Kahfi ayat 110, maka siapa saja mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebaikan. Ia mengerjakan kebaikan dan janganlah ia menyebutkan. Dengan menyebutkan Allah kita luar biasa, tidak akan diterima sebesar apapun amal baik. Yang pertama, yang kedua, yaitu bertakwa dan bersahabat dengan orang-orang yang sibuk, orang-orang yang baik, orang-orang yang tinggi. Maka ketakwaan inilah yang senantiasa terpelihara bagi orang yang beriman. Hingga Rasul berpesan, wattaqullah haitsumakum, takwa kalian di mana saja kau. Tapi harus senantiasa terpelihara. Yang kemudian diikuti dengan bersahabat dengan orang-orang yang baik. At-Taubah ayat 119 mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sibuk. Kata kalimat sibuk teringat salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan khilafah Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, mengganti khalifahnya adalah Abu Bakar. Kenapa dipilih Asyidi? Ternyata Abu Bakar salah satu di antara sekian banyak sahabat yang yakin peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat itu para sahabat yang lain masih berpikir berbicara, tapi Abu Bakar Sami Nawal beriman atas peristiwa, maka dibunuhlah Abu Bakar itu. Sekarang sudah disebutkan Rasulullah, hadirin yang cuma mendapatkan saja, dan yang tak kalah pentingnya, langkah yang ketiga adalah sabar ketika diuji Allah, agar kita tidak termaksud. Ternyata ujian itu ada dua, ada yang sifatnya bahagia, menyenangkan, ada lagi yang kontradiktif juga. Maka fungsinya pun manusia. Ketika kita diuji dengan kesenangan, maka fungsinya adalah positif. Maka ketika Allah menguji dalam keadaan kondisi seperti ini, ketidakenatan dan luar biasa menyakitkan, maka fungsinya adalah surga. Hingga Al-Baqarah 155 mengatakan kita, walana buwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Jadi Allah akan menguji kita dengan apa? Dengan rasa hati, dengan rasa khawatir, dan sudah itu kita tidak diizinkan Allah. Tapi ketika kita dihadapkan dengan musibah itu, maka kuncinya adalah sabar. Ini tiga langkah yang harus kita lakukan manakala kita tidak akan terjerumus atau termasuk kepada usul tadi. Rugi di mata Allah. Yang pertama adalah dakwah pertama yang dilandaskan dengan keimanan. Yang kedua, senantiasa bertakwa kepada Allah dan berjauh orang-orang yang benar. Dan yang ketiga, sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Hadirat iman dan Allah ibadah. Ketika Allah sudah memberikan amanah kepada kita berupa usia hingga direkam dalam faktor Allah, yaitu ketika usia kita 120 hari dari di dalam rahim seorang. Sejak 4 bulan kita sudah ditentukan segala sesuatu yang Allah dan tercatat di dalam. Di antaranya adalah hidup. Kita tidak tahu kapan dan dimana masa kontrak. Hingga keterangan lain mengatakan bahwa umat Rasulullah yang paling singkat. Dalam keterangan dijelaskan durasi di antara 60 sampai 70 tahun dan jalan yang berlaku. Namun sesingkatnya usia umat Rasulullah, Allah sangat sayang kepada umat Rasulullah. Apa bentuknya? Allah memberikan membuat yang senantiasa di bulan Ramadan disebut hari yang terakhir. Maka kita senantiasa pasca berdoa berlomba-lomba untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari ini. Maka kalau ditakdirkan hamba Allah mendapatkan malam yang berbahagia, itu sama saja dia beribadah selama 83 tahun. Artinya, walaupun umat Rasulullah, tapi Allah memberikan dia. Masyaallah Rasulullah hadirat imam-imam tadi. Dan salah seorang sahabat Rasulullah ketika dimuliakan mengingatkan kita terkait dengan usia itu. Jadi kata beliau, yang termasuk umur kita, betul-betul hak umur kita adalah ketika usia kita dipergunakan dalam ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan usia yang tidak dipakai dengan ketaatan kepada Allah, jangan sampai itu sudah berusia. Itu usia yang artinya ketika kita ditargetkan usia kita 70, itu usia. Kita ambil hadis Rasulullah 6 sampai 70. Biasa diistilahkan usia 50 tahun itu lansia awal. Nah, 50 ke 60 itu lansia awal. 60 ke 70 lansia setengah. Dan 70 ke 80 itu lansia. Nah, masih disebutkan Rasulullah ditanggung contoh 70 tahun. Dia dipotong masa muda 15 tahun. Dia dipotong masa tidur kita dikalikan 4. Kalau tidur kita 6 jam dipotong 1 tahun. Nanti dia dipotong yang tidak dipakai ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kemudian kita mendapatkan personal setiap seorang muslim mendapatkan agar usia atau umur kita itu menjadi terkadang. Jadi kalau kita menggunakan faktor kadang
panggil kita ambil berkah. Ternyata berkah itu adopsi dari bahasa Arab. Kita dapat membuka di kamus dulu, yang apa kamus tentang keterangan. Kalau yang lebih berarti yaitu kamus itu, dapat kita huruf maka akan dikatakan bahwa berkah itu diambil dari kata berkah, artinya sungguh. Bila sungguh kalau kita perhatikan berlimpah air, semakin diambil diubah air itu tidak habis. Itu yang berkah. Kalau kita pikir ke belakang, yang tahu jamaah haji tidak kurang 3,5. Kalau masing-masing per orang 5 meter mengambil air jalan, itu peristiwa seorang anak yang ditinggalkan oleh ayah dan pasti tidak ada sesuatu dihajar mengambil berani sampai 3 pas ketiga kali berani menolong apakah itu cerita Allah dan Islam ini ke belakang. Nah, jadi yang pertama, kedua jalan itu, tapi ketiga, yang ketiga kata sebenarnya apakah itu cerita Allah dan peristiwa itu dan kaki beliau semakin menancarkan akhir yang diberikannya. Yang tahu tidak kurang 3,5 juta. Itu yang diberikan. Contoh lain bagi inspirasi bagi kita berangkat dari sebuah keterangan bahwa anak itu ada ketika meninggal, maka semua amalnya putus kecuali itu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mengajarkan doakan dia. Dan contoh yang menjadi inspirasi bisa dikatakan sebagai sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, itu diantaranya adalah seorang ulama muda yang tidak kenal Imam Nawawi. Banyak benar bagaimana kita ulama yang namanya Imam Nawawi, tapi banyak yang tidak tahu apa dia. Masa kontraknya kita berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Masa kontraknya hanya 4 dan 4 bulan. Karena lain salah satu ulama penulis kita di antaranya yang tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin. Di para jamaah ada di kitab Riyadhus Shalihin itu caranya Imam Nawawi. Dan kitab itu sampai saat ini oleh umat Islam dibaca dan dipelajari. Itu yang disebut dengan umurnya sedekah jariah. Apapun yang kita maka kita memberikan pada orang. Itulah sedekah. Kemudian juga siapa kita kenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sosok khalifah yang luar biasa. Kebijakannya membuat rakyatnya jatuh dari batu 2020 berapa tahun? Usia 39 tahun dipanggil. Dijabat 2 tahun yang di kita juga dia buat dengan lain dampak kepada kita.
usia pada kumpul berdua 39 tahun usia 50. Maka Rasulullah juga mengingatkan saja, maka di antara keberkahan usia ini itu adalah Allah akan memberikan kesempatan kepada hamba-Nya, memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk melakukan amal soleh sebelum wafat. Jadi Allah berikan kesempatan buat kita semua sebelum wafat melakukan amal kebaikan. Karena kita jangan mengklaim bahwa dia masuk neraka, dia bandingnya. Mudah-mudahan berangkat dari dua istilah di bawah Islam ada husnul khotimah, ada ketika panjang masanya, insya Allah akan dijaga husnul akhir dan kehidupan kita adalah dan setelah kita membaca doa yang diajarkan oleh Allahumma as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah ajarkan penyakit yang husnul khotimah. Karena solusinya dalam akibat, oleh karena itu kita tidak tahu usia kita akan berakhir kapan dan dimana, maka kuncinya tiga perkara yang harus kita lakukan agar usia kita dapat ditunaikan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Islam. Kita yang ini yang kita sampaikan sebagai program sedikit waktu maka agenda harus jadi lebih baik daripada hari tahun. Itu konsep Islam harus kita. Sampai kita termasuk yang makhluk tertutup sama bahkan lebih parah lagi akan dilaknat oleh Allah manakala lebih jelek apakah agenda kita tahun ini lebih jelek daripada agenda tahun ini. Mudah-mudahan dengan segala konsekuensi kita setelah kita dia mengobrol maka dia yang harus kita menjadikan visi kita perbaiki yang hanya dalam itu amanah yang diberikan oleh Allah. Kita barangkali dapat kita sampaikan lebih kurang maaf tiada kata mencatat dalam Islam sempurna untuk doa agar mengharapkan rohana lagi dengan pelajari ada di sana wahana tidak berbalas tidak ada wahana rohana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku berkata astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya hadirin usikum manakum taqwallah faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin dan mudah Allah insyaallah senantiasa mengharap Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan iradahnya kita masih diberikan kesempatan ya Allah, masih diberikan beragam kenikmatan ya Allah, baik nikmat yang belum kita rasakan maupun nikmat yang sudah kita rasakan. Adapun nikmat yang sudah kita rasakan tentunya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita mampu memanfaatkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir dalam kesempatan ibadah Jumat sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan di kesempatan siang hari ini sekaligus menjadi pelipur dosa ke Jumat yang akan datang. Masyaallah muslimin dan Allah, hadirin buat iman Tuhan Allah yang berbahagia. Tak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan Muharram 1440. Ibaratkan sebuah roda, maka inilah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu berupa usia yang oleh Allah diberikan kepada semua hamba Allah untuk tentunya memanfaatkan amanah itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Hingga Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ada dua kenikmatan yang oleh umat Rasulullah terkadang dilupakan, bahkan terlena. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Terkadang nikmat sehat itu menggebu-gebu dalam hidup kita. Lagi-laginya pasang kita bersyukur nikmat sehat kita ketika kita berada di tempat-tempat tertentu. Kita bercontoh ketika kita membesuk saudara kita di masjid, maka kita akan dihadapkan beragam penyakit yang luar biasa. Disitulah kita nikmat sehat kita sangat bersyukur. Tapi ketika kita sudah meninggalkan terkadang, hingga ada seseorang yang rela mengeluarkan ratusan juta dengan biaya yang tidak murah hanya untuk mengeluarkan angin dari ibu. Orang itu tidak bisa. Ternyata nikmat luar biasa. Hingga Ar-Rahman mengingatkan kita 33 kali nikmat mana lagi yang kau ucapkan. Maka berangkat dari sini tentunya alhamdulillah ya hari ini kita bisa memanfaatkan amanah dengan hadirnya sesuai dengan al-Qur'an yang sendiri. Sama-sama hadir dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan fas'au ila dzikrillah. Namun surah muslimin yang Allah, ketika kita diberikan amanah, maka inilah yang harus kita tunaikan amanah itu dengan baik-baik. Jangan sampai terkena sinyal Allah dengan kalimat khusyuk rugi di mata Allah. Ayat ini sering kita baca. Dan tentunya bagaimana kita agar terhindar dari akan dijelaskan oleh Allah kesulitan agar kita tidak termasuk khusyuk di mata Allah, maka ada beberapa maksiat yang harus kita lakukan. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah beramal soleh dengan dilandaskan dengan keimanan. Kenapa saya katakan
dengan dilandaskan dari keimanan, karena ada yang berbuat baik tapi tidak berdasarkan keimanan. Sehingga ayat sering kita temui amanu wa amilu sholihat. Ini senantiasa tidak bisa dipisahkan, beriman dan beramal soleh. Artinya ketika kita beramal soleh itu harus dilandaskan dengan itu. Artinya ada ketika orang beramal soleh tidak dilandaskan dengan itu. Contoh sederhana, kita punya tetangga miskin, berikan kepada kita. Nah, inilah satu contoh yang tidak dilandaskan dengan itu, tidak membuahkan hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu senantiasa berdakwah beramal soleh, tapi tentunya dilandaskan dengan iman. Hal ini sesuai dengan An-Nahl ayat 37. Siapa saja yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, itu Allah akan mengingatkan, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini ayat ini jelas, dan dengan Allah tidak ada. Jika kita berbuat baik yang dilandaskan dengan iman, insya Allah dan jalannya bebas. Kemudian di ayat lain, Al-Kahfi ayat 110, maka siapa saja mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia menyebutkan. Dengan menyebutkan Allah kita luar biasa, tidak akan diterima sebesar apapun amal soleh. Yang pertama, yang kedua yaitu bertakwa dan bersahabat dengan orang-orang yang sibuk, orang-orang yang baik, orang-orang yang suci. Maka ketakwaan inilah yang senantiasa terpelihara bagi orang yang beriman. Hingga Rasul berpesan, wattaqullah haitsumakum, takwa kalian di mana saja kau. Tapi harus senantiasa terpelihara. Yang kemudian diikuti dengan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ataukah yang 119 mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sholihin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sibuk. Kata kalimat sibuk teringat salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan khilafah Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, mengganti kekhalifahannya adalah Abu Bakar. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Ternyata Abu Bakar salah satu di antara sekian banyak sahabat yang yakin peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat itu para sahabat yang lain masih berpikir bijak, tapi Abu Bakar sambil nawar beriman atas peristiwa, maka diberilah Abu Bakar itu. Makanya sudah menunjukkan bahwa Allah hanya yang cuma menolong saja, dan yang tak kalah pentingnya langkah yang ketiga adalah sabar ketika diuji Allah, agar kita tidak termaksud. Ternyata ujian itu ada dua, ada yang sifatnya bahagia, menyenangkan, ada lagi yang kontradiktif juga. Maka fungsinya pun dua. Ketika kita diuji dengan kesenangan, maka fungsinya adalah positif. Maka ketika
ketika Allah menguji dalam keadaan kondisi seperti ini, ketidakenatan dan luar biasa menyakitkan, maka kuncinya adalah surga. Hingga Al-Baqarah 155 mengingatkan kita, walana buwannaku bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Jelas ayat. Jadi Allah akan menguji kita dengan apa? Dengan rasa hati, dengan rasa khawatir, dan musibah itu kita tidak diizinkan Allah. Tapi ketika kita dihadapkan dengan musibah itu ujian, maka kuncinya adalah sabar. Ini tiga langkah yang harus kita lakukan manakala kita tidak akan terjerumus atau termasuk kepada kesyirikan, rugi di mata Allah. Yang pertama adalah dakwah pertama yang dilandaskan dengan keimanan. Yang kedua, senantiasa bertakwa kepada Allah dan berjauh orang-orang yang benar. Dan yang ketiga, sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu walakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal bayyinati wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Hadirat iman yang Allah berbahagia. Ketika Allah sudah memberikan amanah kepada kita berupa usia, tidak direkam dalam faktor Allah, yaitu ketika usia kita 120 hari dari di dalam rahim seorang sejak 4 bulan kita sudah ditentukan segala sesuatu yang Allah dan berkata beliau. Di antaranya adalah hidup. Kita tidak tahu kapan dan dimana masa kontrak. Hingga keterangan lain mengatakan bahwa umat Rasulullah yang paling singkat dalam keterangan dijelaskan durasi antara 60 sampai 70 tahun dan jangan yang berarti dengan. Namun sesingkatnya usia umat Rasulullah, Allah sangat sayang kepada umat Rasulullah. Apa bentuknya? Allah memberikan membuat yang senantiasa di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir, maka kita senantiasa astagfirullah berlomba-lomba untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari ini. Maka kalau ditakdirkan hamba Allah mendapatkan malam yang berbahagia, itu sama saja dia beribadah selama 83 tahun. Artinya, walaupun umat Rasulullah, tapi Allah memberikan dia. Masyaallah Rasulullah Muhammad hadirat imam-imam Allah tadi. Dan salah seorang sahabat Rasulullah ketika dimuliakan mengingatkan kita terkait dengan usia ini. Jadi kata beliau, yang termasuk umur kita, betul-betul hak umur kita adalah ketika usia kita dipergunakan dalam ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan usia yang tidak dipakai dengan ketaatan kepada Allah
pun sudah itu usia ideal. Artinya ketika kita ditargetkan usia kita 70 itu usia kita ambil hadis Rasulullah 6 sampai 70. Biasa diperkirakan usia 50 tahun itu lansia awal. Nah, 50 ke 60 itu lansia awal, 60 ke 70 lansia tengah, dan 70 ke 80 itu lansia. Nah, masuk disebutkan Allah ditanggung contoh 70 tahun dia dipotong masa muda 15 tahun dia dipotong masa tidur kita dikalikan 4. Kalau tidur kita 6 jam dipotong 1 tahun, nanti dia dipotong yang tidak dipakai ketakan pada orang hati dia. Nah, yang kemudian kita menggambarkan personal setiap seorang muslim, menggambarkan agar usia atau umur kita itu menjadi berkah. Kalau kita berdengar tanpa berkah, kadang seseorang itu kita ambil berkah. Ternyata berkah itu adopsi dari bahasa Arab. Kita dapat membuka di kamus dulu, yang apa kamus yang sangat sederhana. Kalau yang kedua bahasa yaitu kamus itu, dapat buka huruf bah, maka akan digabung bahwa berkah itu diambil dari kata berkatu, artinya sumur. Hingga sumur kalau kita perhatikan berlimpah air, semakin diambil tidak air itu tidak habis. Itu yang berkah. Kalau kita berpikir ke belakang, tiap tahun jamaah haji tidak kurang 3,5 juta. Kalau masing-masing orang 5 meter mengambil air danau, itu peristiwa seorang anak yang ditinggalkan oleh ayah, dan pasti tidak ada sesuatu dihajar mengambil berani sampai 3 kali. Pas ketiga kalinya baru menolak apakah itu cerita Allah dan Islam ini ke belakang. Nah, jadi yang pertama, kedua jalan itu, tapi ketiga, yang ketiga kata dihadap apakah itu cerita Allah dan Islam. Dan peristiwa itu dan kaki mungil semakin menancarkan akhir yang disebutkan yang tahu tidak kurang 3,5 juta. Itu yang disebutkan. Contoh lain bagi inspirasi bagi kita berangkat dari sebuah keterangan bahwa anak itu ada ketika meninggal, maka semua amalnya putus kecuali itu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mengajarkan doakan doa. Dan contoh yang menjadi inspirasi bisa dikatakan sebagai sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, itu diantaranya adalah seorang ulama juga datang tidak kenal Imam Nawawi karena benar bagaimana tahu ulama yang namanya Imam Nawawi, tapi banyak yang tidak tahu apa dia. Masa kontraknya kita berbeda dengan ulama yang lain. Masa kontraknya hanya 4 dan 4 tahun.
panggil. Yang kata lain, salah satu ulama penulis kita di antaranya siapa tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin. Para jamaah ada di kitab Riyadhus Shalihin itu karanya Imam Nawawi. Dan kitab itu sampai saat ini oleh umat Islam dibaca dan dipelajari. Itu yang disebut dengan dunia sodakoh jariah. Apapun yang kita maka kita memberikan kepada orang. Itulah saudara. Kemudian juga siapa kita kenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sosok khalifah yang luar biasa. Kebijakannya membuat rakyatnya jatuh dari batu berapa tahun. Usia 39 tahun dipanggil. Dijabat 2 tahun yang lama. Di kita sudah dia buat periode yang lain dampak kepada kita tadi. Tapi itu kemudian 2 tahun kemudian datang kumpul dan jual 39 tahun usia Imam bin Abdul Aziz. Maka Rasulullah SAW saja, maka di antara keberkahan usia ini itu adalah Allah akan memberikan kesempatan kepada hamba-Nya, memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk melakukan amal soleh sebelum wafat. Jadi Allah memberikan kesempatan. Dan kita sebelum wafat melakukan amal kebaikan. Karena kita jangan mengklaim bahwa dia merasa dia kandungnya. Mudah-mudahan berangkat dari dua usia di bawah Islam ada usul khotimah ada itu. Ketika panjang masanya, insya Allah akan dijalan lebih akhir dan kehidupan kita adalah dan setelah kita membaca doa yang diajarkan oleh Allah as'aluka husnul khotimah. Ya, berikanlah ajarkan penyakit yang husnul. Karena solusi kita mencoba, oleh karena itu kita tidak tahu usia kita akan berakhir kapan dan dimana, maka kuncinya tiga perkara yang harus kita lakukan agar usia kita dapat ditunaikan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah. Kita yang ini yang kita sampaikan sebagai program berikut waktu agenda harus jadi lebih baik daripada hari kemarin. Itu konsep Islam hari ini. Sampai kita termasuk yang makhluk tertinggi sama bahkan lebih parah lagi akan dilaknat oleh Allah manakala lebih jelek apakah agenda kita tahun ini lebih jelek daripada agenda tahun ini. Dan dengan segala konsekuensi kita setelah kita dia mengobrol maka dia yang harus kita menjadikan itu kita perbaiki yang hanya dalam itu amanah yang diberikan oleh Allah. Kita kali lagi sampaikan lebih kurang maaf tiada kata mengucapkan dalam sempurna untuk doa ada yang mengatakan rohana lagi dengan wahai
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته